Shalom adik-adik.
Selamat hari Minggu, jumpa lagi dalam ibadat sekolah minggu online bersama dengan Kak Bai dan Kak Leo dan Kak Ega. Nah, oke. Sekarang adik-adik, kotong mau mulai kotong punya ibadat sekolah minggu online. Tapi Kak Bai dan Kak Leo dan Kak Ega mau bikin perjanjian. Nah, perjanjian pertama untuk kotong sekolah minggu online, jangan ada yang jalan sana sini. Betul, itu harus diam-diam. Ingat, Ya? harus diam-diam. Tenang. Harus diam-diam. Soalnya boleh buat kisu kiri kanan loh dengan teman-teman atau saudara-saudara yang sedang nonton. Betul. Terus yang kedua, soalnya boleh beribut, harus tenang. Ini dua perjanjian, Sao. Jadi diharap di rumah tetap lakukan. Semuanya siap adik-adik? Siap. Kalian yang kayak siap? Siap. Oke, kotong langsung saya kotong ibadat sekolah minggu. Oke. Kotong akan memuji nama Tuhan dengan lagu Hatiku Penuh Nyanyian dan disambung dengan lagu Aku Anak Raja. Yang di rumah siap? Siap. Oke, kotong main. Berdiri ke sana. Dong harus berdiri di rumah. Betul, itu. Kak Bai dengan Kak Leo dan Kak Ega tetap duduk. Yang di rumah tetap berdiri. Oke. Musik, mainkan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Yesus, oh Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Lambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, kotong habis memuji nama Tuhan. Sekarang dalam keadaan tetap berdiri, kotong mau doa. Doa untuk minta kepada Tuhan Yesus. Dengan sikap doa, dan juga kotong mau buat apa Kak? Jurus doa. Jurus doa. Kotong buat sama-sama. 1, 2, 3. Jurus doa. 1, 2, 3. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan telah menjaga dan melindungi kami anak-anak-Mu di sini dengan baik ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu di sini mau memulai ibadat sekolah minggu online. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan. Tuhan, tetapi sebelum itu juga kami anak-anak-Mu di sini mau memohon ampun ya Tuhan atas setiap dosa-dosa yang telah perbuat Tuhan. Baik itu dosa perkataan, perbuatan, maupun pikiran Tuhan. Tuhan Yesus baik, mohon ampun ya Tuhan. Tuhan Yesus baik, nyanyi doa permohonan kami Tuhan. Di dalam anak Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa surga. Haleluya, amin. Nah, kotong kembali lagi. Oke adik-adik, Kak Bai mau tanya dulu. Di sini tadi yang pas doa tadi, kan ada doa pengakuan dosa. Di situ siapa yang percaya dia dosa diampuni oleh Tuhan? Kalian yang kayak percaya ke sana. Kalian, Kak Bai tanya dulu. Kalian, udah percaya ke sana? Amat sangat percaya. Kayak juga. Pastinya di rumah juga harus percaya. Adik-adik di rumah jangan sampai tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah ampuni adik-adik punya dosa. Betul itu Kak Bai. Nah, oke adik-adik. Sekarang kau mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kak Bai dan kalian dan Kak Ega mau bikin perjanjian. Pertama, adik-adik di rumah selama perjanjian, selama ibadat sekolah, selama firman, soalnya boleh ada yang jalan-jalan. Ingat seperti perjanjian yang pertama. Terus yang kedua, selama ibadat, adik-adik dipersilakan untuk ambil Alkitab sekarang juga dan ambil buku sekolah minggu. Kak Bai dan Kak Ega akan kasih waktu 5 detik. Jadi Kak Bai dan Kak Ega akan hitung dari sekarang. Oke. Semuanya siap? Siap.
Kita hitungnya 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Pastinya di rumah dong tuh ambil Alkitab memang ya. Jadi saat ada berjalan-jalan no. Ingat toh. Oke, sekarang kau mau dengar firman Tuhan, kau memuji lagi satu pujian lagi yang berjudul Yesus sayang padaku. Musik, mainkan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke adik-adik, kotong tenangkan hati, duduk diam-diam, dan kotong mau doa firman Tuhan. Dan kotong akan buat jurus doa. Jurus doa 1, 2, 3. Doa ini akan dipimpin oleh Kak Ega. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Tuhan berkati kami, berikanlah Roh Kudus bagi kami, biar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan agar kami perbuat dalam kehidupan kami setiap harinya. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus. Kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Judul cerita hari ini adik-adik berjudul Mantap Melangkah Bersama Tuhan. Nah adik-adik yang terkasih, bangsa Israel adalah bangsa yang sangat dikasihi oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah begitu mengasihi mereka sehingga Tuhan Allah pada saat ini sedang menuntun bangsa Israel untuk berjalan dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan yang sangat berlimpah dengan susu dan madu, bahkan berlimpah sekali dengan makanan-makanan yang ada di Kanaan. Nah, adik-adik, ketika bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa, adik-adik, mereka telah melewati laut Teberau yang Allah buat terbelah menjadi dua, sehingga mereka boleh lewat dari tengahnya. Bukan hanya itu saja adik-adik, ketika siang hari di padang gurun, Tuhan Allah memberikan tiang awan bagi bangsa Israel untuk mereka berjalan di padang gurun. Dan ketika malam hari yang gelap, Tuhan Allah memberikan tiang api untuk menerangi jalan sehingga mereka dapat terus berjalan dan bermalam di padang gurun dengan aman dan nyaman. Bukan hanya itu saja adik-adik, Tuhan Allah juga memberikan makanan kepada bangsa Israel berupa mana yang turun dari surga
dan juga burung puyuh yang menjadi makanan mereka. Adik-adik, tapi satu hal yang terjadi pada suatu hari, Musa yang memimpin mereka keluar dari bangsa Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Ketika mereka belum tiba di tanah Kanaan, Musa telah mati, adik-adik. Mereka sangat bersedih oleh karena kematian Musa itu, adik-adik. Tetapi perjalanan mereka tidak berhenti ketika Musa mati. Tuhan memberikan sesuatu yang baru bagi bangsa Israel. Ada seorang bernama Yosua. Dia adalah seorang muda yang ada mendampingi Musa selama Musa memimpin bangsa Israel. Oleh karena itu adik-adik, ketika Musa telah mati, ketika bangsa Israel kehilangan seorang pemimpin, maka Tuhan pada saat itu mengutus dan memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel melanjutkan perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Nah adik-adik, apa yang hendak Tuhan Allah sampaikan kepada Yosua? Ayo kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada Yosua untuk dia bisa memimpin bangsa Israel. Yosua, Yosua, Yosua. Yosua, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, kau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan diberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah diberikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerah. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah diperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dalam tawar hati, sebab Tuhan Allah akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah adik-adik, Yosua dengan sangat begitu hati-hati mendengarkan apa yang Tuhan Allah perintahkan kepada dia. Dia taat, dia tidak membantah, dan dia langsung melakukan apa yang Tuhan Allah perintahkan kepada dia. Pada saat itu adik-adik, Yosua langsung mencari kepala pengawal pasukan untuk mempersiapkan bangsa Israel ini untuk segera menyeberangi sungai Yordan dengan jumlah mereka yang sangat banyak. Pengatur pasukan, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari
kamu akan pergi menyeberangi sungai Yordan untuk menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan Allahmu untuk diduduki. Nah, adik-adik, perintah yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua ternyata juga dikhususkan kepada orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye. Sehingga saat ini Yosua harus menyampaikan perintah itu kepada suku-suku yang telah disebutkan tadi. Ingatlah kepada perkataan yang disampaikan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan dan anak-anak di antaramu dan ternakmu bolehlah tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, para pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang dahulu di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan menolong mereka, sampai Tuhan mengaruniakan kepada saudara-saudaramu keamanan seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Segala sesuatu yang kami perintahkan kepada kami akan lakukan. Dan kemanapun kamu suruh kami akan pergi. Sama seperti kamu melakukan perintah Musa, demikianlah kami akan melakukan perintahmu. Hanya kiranya Tuhan memberkati engkau, sama seperti Ia memberkati Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan melanggar setiap perkataanmu, kiranya dia akan dihukum mati. Hanya kiranya Tuhan memberkati engkau, dan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang bercerita tentang kisah pengutusan Yosua untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Tapi adik-adik jangan beranjak dulu. Ayo adik-adik duduk, diam, tenang, dan kita akan sama-sama mendengarkan ada pesan-pesan khusus yang ingin Yosua sampaikan kepada kita semua. Shalom adik-adik, saya Yosua. Saya diperintahkan oleh Tuhan untuk menggantikan Musa menuntun bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Tapi saya juga hanya manusia biasa. Saya takut, saya tidak mampu melakukan tugas Tuhan untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Saya hanya manusia biasa. Tapi saya yakin bahwa Tuhan yang menuntun saya dan Tuhan juga yang akan menyertai saya memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Yang perlu saya lakukan ialah saya tetap taat, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan juga selalu melakukan setiap hal dengan sepenuh hati-hati. Yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik ialah ingat bahwa Tuhan selalu menyertai adik-adik dalam setiap tugas adik-adik. Misalnya saat adik-adik di rumah mendapatkan perintah dari orang tua untuk menjaga rumah, saat orang tua tidak ada di rumah. Adik-adik takut, adik-adik tidak berani. Tapi ingat bahwa Tuhan selalu menyertai adik-adik. Saat adik-adik di sekolah, adik-adik mendapatkan tanggung jawab untuk menjadi ketua kelas. Adik-adik tidak berani. Ingat juga bahwa Tuhan akan menyertai adik-adik dalam adik-adik memimpin kelas adik-adik. Nah, di sini saya akan memberikan satu ayat untuk adik-adik supaya adik-adik lebih ingat dan lebih percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai adik-adik. Terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ingat adik-adik, ingat ayat ini, dan adik-adik akan selalu disertai oleh Tuhan kemanapun adik-adik pergi. Oleh karena itu, mari kita berdoa, memohon penuntunan Tuhan dalam doa. Tolong pakai jurus doa yang selalu diajarkan oleh kakak-kakak GSKM di Paulus. Jurus doa, 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Allah yang maha pengasih, dan Allah yang maha penyayang. Kami mohon kepadamu, sertai kami kemanapun kami pergi.
Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang kuat dan mampu melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu, kami mohon tuntunan-Mu dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Ingat adik-adik, bahwa Tuhan akan selalu menyertai adik-adik dalam setiap langkah adik-adik. Shalom. Nah, oke, pasti dong tadi sudah dengar firman Tuhan. Nah, kalian Iya, udah untuk kayak firman Tuhan menarik betul apalagi tadi kalian dan kayak ego yang bawa, pasti dong mengerti betul. Kalio apa katimu? Aduh, minta maaf kalian. Kalian di sini nah, kepikir kalian yang bawa firman. Oke. Nah, sekarang Kak Bai dan Kalio dan Kak Ega punya 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, ini nih kau mau tes adik-adik yang punya kemampuan yang tadi sudah ingat firman Tuhan ke sonde. Fokus ke sonde tadi ya? Fokus ke sonde. Atau main gila? Kau mau tes dong fokus di rumah. Oke. Pertanyaan pertama, judul cerita hari ini adalah Kak Bai dan Kak Leo dan Kak Ega kasih waktu 3 detik ya. Dong ada bakusu nih Kak. Atau lo ada bom dalam hati sih mungkin. Ada bom dalam hati. Kota hitung ya. 3, 2, 1 dan jawabannya adalah betul. Yang Maria, manji mantap jiwa. Hebat. Dan kotum jawabannya apa Kak Ega dan Kak Leo? Mantap melangkah bersama Tuhan. Betul itu Kak Bai. Saya kan pegang gerakan saya ini. Oke. Lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua oleh Kalio ya. Dari Kalio. Kalio kasih pertanyaan. Yang kedua adalah dari manakah pembacaan Alkitab kita pada hari ini? Oke. Kira-kira dong ingat ke sonde, mungkin dong mungkin dong terlalu fokus dengan dia punya apa tadi firman mungkin jadi akhirnya lupa sudah punya DP itu dari mana. Kita harus coba. Oke, hitung sekarang ya. Hitung. Oke, itu dalam waktu 3, 2, 1 dan jawabannya adalah Yang betul. Hebat. Dan jawabannya apa kabar? Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18. Betul itu. Oke. Next, pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga ini akan sangat berat. Keringat bercucuran dari testa. Wow. Adik-adik, kayak pertanyaan. Dari kitab mana terambil ayat hafalan dan tolong sebutkan ulang bunyi ayat hafalan ini hari. Oke? Ini ada hafalan agak panjang, jadi pelan-pelan tapi pasti it's okay. Betul itu kayak. Oke lah. Mantap. Kak Ega, Kak Bai, dan Kak Leo akan ulang 1 kali. Setelah itu adik-adik ulang di rumah. Oke, boleh. Boleh Kak Ega? Begitu sang kan panjang nah, berat. Panjang. Oke, Kak Ega hitung. Oke. 1, 2, 3. Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ulang 1 kali. 1 kali, kan kasih waktu 20 detik sah, mungkin ini kan terlalu panjang. 20 detik. Atau 10? 10 detik sekarang. 10. Panjang nih dong main-main gila di rumah nanti. Betul. Oke, 1, 2, 3. Oke. Waktu habis. Suhafal. Oke. Mungkin ada yang ulang 1 kali, setelah itu ulang sama dengan kakak. 3 orang di sini. Oke. Adik-adik ulang 1 kali sendiri rumah. Kak Ega dan kakak di sini hitung sampai hitungan ketiga boleh hafal. 1, 2, 3. Wait, betul sekali. Satu kali lagi ulang yang kakak semua di sini. Dari debu kita. Jangan sampai foto hitung dalam 1, 2, 3. Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mantap. Tepang. Wih dong betul-betul
menghayati firman Tuhan. Menghayati tuh, sampai hafal. Mantap. Nah, oke adik-adik. Sekarang Kotong mau memuji lagi sekali lagi nama Tuhan. Yang judul lagunya apa Kak Ega? Kak Ega lupa ya? Kalio judul lagu apa? Yesus besertaku. Betul, Yesus besertaku. Kalian ingat ya? Kamu justru lupa tadi ya. Oke, lanjut. Musik, mainkan. Yang di rumah ingat jangan lupa gerakan. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luas angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Sekarang sudah sampai di penghujung ibadat sekolah minggu online. Kayak dan kalian jangan bersedih. Karena minggu depan foto masih tetap ada. Nah, adik-adik, Kak Bai mau kasih ingat untuk adik-adik di rumah yang mau kasih uang persembahan atau uang kolekte, boleh titip kepada orang tua atau kepada guru-guru sekolah minggu. Biar hari Minggu mereka bawa ke gereja. Iya. Terus yang kedua, Kak Bai mengingatkan seperti yang tadi Kak Bai dan Kak Leo dan Kak Ega bilang, kalau minggu depan Kotong masih dalam ibadah sekolah minggu online. Jadi stay tune. Betul. Oke. Nah, sekarang Kotong mau doa syafaat sekaligus doa tutup. Tapi doa syafaat ini Kotong akan doa Bapa kami secara bersama-sama. Oke, siap semuanya adik-adik di rumah. Kotong buat jurus doa dulu. Siap. Jurus doa. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Silang. Siap. Shalom adik-adik.